Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayonika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya akan berbagi terkait dengan 7 kesalahan ini yang akan membuat kinerja BKN-mu gagal sinkron PMM dan menyebabkan semua kinerja PMM ataupun kinerja BKN Bapak Ibu menjadi seperti ini. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, banyak sekali ternyata keluhan yang terjadi dan itu semua terjadi karena Bapak Ibu mungkin melihat konten kreator yang beredar di media sosial menyarankan segera lakukan sinkron PMM dan itu semua salah. Mari kita bahas bersama kenapa Bapak Ibu semua bisa jadi gagal sinkron PMM. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. 7 kesalahan yang membuat gagal sinkron PMM. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa? Karena Bapak Ibu membuat e-kinerja BKN secara manual. Yang kedua adalah karena Bapak Ibu membuat periode e-kinerja BKN sesuai dengan kemauan. Yang ketiga, melakukan klik sinkron e-kinerja BKN sesegera mungkin sesuai banyaknya video beredar dari konten kreator yang kurang memahami hal ini. Dan yang keempat adalah PMM sudah 100%, artinya bisa klik sinkron PMM. 5. Melakukan edit data satuan pendidikan. 6. Melakukan edit data atasan di e-kinerja BKN. Dan 7. Melakukan klik muat ulang pada e-kinerja BKN. Nah, ketujuh hal inilah yang menyebabkan Bapak Ibu menjadi gagal sinkron PMM. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas sesuai dengan nomornya satu persatu. Nah, yang pertama, karena Bapak Ibu membuat e-kinerja BKN secara manual, itu menyebabkan Bapak Ibu gagal sinkron PMM. Padahal seharusnya tidak diapa-apain. E-kinerja BKN tidak kita apa-apain, karena dia terlahir secara otomatis sesuai dengan Perdirjen GTK yang tertera pada bab 7 Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja pada pasal 30 sudah dijelaskan sesuai dengan ayat 1, 2, 3, dan terakhir saya juga ada meletakkan screenshot. Apakah Anda harus tetap mengisi SKP melalui e-kinerja BKN? Jawabannya adalah fitur pengelolaan kinerja BKN ataupun fitur pengelolaan kinerja PMM di PMM telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi Anda tidak perlu lagi mengisi SKP melalui e-kinerja BKN ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah kesalahan pertama jika Bapak Ibu melakukan, membuat, mengedit, dan lain sebagainya. Apalagi Bapak Ibu membuat e-kinerja BKN secara manual. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bahas. Nah, dalam tampilan ini adalah tampilan otomatisasi ya Bapak Ibu. Saya tidak pernah membuat e-kinerja BKN saya. Dan saya tidak pernah menyentuh sama sekali sehingga lahirlah seperti ini. Dan banyak dari Bapak Ibu itu yang melihat di e-kinerjanya Bapak Ibu, e-kinerja BKN-nya itu tidak ada tombol sinkron PMM, tidak ada kata-kata akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM. Periodenya berubah setelah diklik sinkron PMM seperti di atas itu, di sudut kanan atas, dan itu semua adalah kesalahan dari kita. Baiklah Bapak Ibu, pada bagian ini sudah jelas ya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah kesalahan yang kita lakukan yaitu membuat periode kinerja BKN sesuai kemauan. Padahal sudah dijelaskan bahwasanya sesuai dengan pasal 22 ayat 2 pendokumentasian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara periodik pada rentang bulan A Januari sampai Juni dan B Juli sampai Desember. Artinya kinerja kita itu ada 2 periode ya Bapak Ibu, tidak lebih dari 2 periode. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang membuat lagi triwulan pula lebihlah gawat. Jadi buatlah e-kinerja, bukan buatlah ya, tapi kita tungguin saja dan kita nanti di e-kinerja PMM-nya itu hanya membuat 2 periode, yaitu Januari, Juni, dan Juli sampai Desember, ataupun kalau biasa kita sebut 2 semester, sama aja ya Bapak Ibu. Dan ini harus Bapak Ibu perhatikan. Sama seperti tampilan yang ada di bawah sini, bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya tampilannya adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni ya Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu membuat e-kinerja BKN-nya secara manual, baik itu per bulan ataupun per triwulan, dapat dipastikan tidak sesuai dengan perdirjen yang kita bahas ini.
Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kesalahan ketiga dan keempat ini saling berkaitan ya Bapak Ibu. Jadi akan saya bahas secara bersama. Dari 7 nomor pada bagian 3 dan 4 ini, kita lihat yang nomor 3 itu melakukan klik sinkron e-kinerja BKN sesegera mungkin. Nah, ini sama seperti dengan info beredar banyaknya konten kreator yang membuat sudah ada tampilan e-kinerja di e-kinerja BKN itu sudah ada tampilan sinkron PMM. Mari kita segera klik sinkron PMM. Nah, itu kesalahan yang pertama Bapak Ibu, termakan hal itu. Yang nomor 4 adalah PMM sudah 100%, artinya bisa klik sinkron PMM. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Mari kita bahas bersama. Oke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat bersama, kita cek faktanya. Ini sama tampilannya mungkin seperti punyanya Bapak Ibu. Praktik kinerja Bapak Ibu itu sudah 100%. Terus penilaiannya sudah dilakukan, perilaku kerja juga sudah diberikan, kelengkapan dokumennya juga sudah selesai, sehingga dengan tampilan seperti ini Bapak Ibu itu merasa sudah selesai dan melakukan klik sinkron PMM di e-kinerja BKN. Nah, itu adalah satu bentuk kesalahan lagi. Padahal nanti itu ada lagi tahapan selanjutnya, yaitu adalah mengklik ataupun kepala sekolah itu pimpinan kita memberikan predikat kinerja pegawai. Jadi masih ada lagi hal itu ya Bapak Ibu. Ada penetapan predikat kinerja. Jadi kalau belum dilakukan itu jangan pernah klik sinkron PMM di e-kinerja BKN-nya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan lebih jelasnya lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada di sini yang seperti Bapak Ibu lihat. Kalau sudah 100% sudah selesai seperti tampilan ini, semuanya sudah selesai Bapak Ibu anggap sudah selesai, lalu Bapak Ibu klik sinkron PMM yang di sudut kanan atas dan selesailah sudah. Maka dia tidak akan sesuai. Kenapa tidak akan sesuai? Karena di dalam prosesnya ini itu masih ada tim yang bekerja di balik layar. Tim ini akan berusaha untuk menyinkronkan apa yang ada di PMM ke dalam e-kinerja BKN. Jadi, apapun yang sudah terjadi, Bapak Ibu jangan pernah klik sinkron PMM. Lalu Pak, bagaimana jika kami sudah terlanjur mengklik sinkron PMM dan ternyata data kami jadi rusak, RHK kami jadi bertambah, RHK kami jadi hilang, atasan kami berubah, lalu data kami jadi tidak sesuai, dan itu semua jawabannya hanya satu. Bapak Ibu bisa bersabar, nanti akan ada masanya. Saya kasih bocorannya nanti di sini juga. Jadi Bapak Ibu silakan jangan pernah skip video ini karena saya akan jelaskan secara detail, dan nanti video ini bisa Bapak Ibu pakai untuk presentasi di sekolah ataupun berbagi dengan rekannya yang lainnya. Jadi rekan-rekannya itu tidak termakan hoax juga. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan membantu pekerjaan Bapak Ibu di sekolah. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasannya ya Bapak Ibu. Nah, ini semua sesuai dengan pasal 26 ayat 2, bisa Bapak Ibu lihat. Pasal 26 ayat 2 ini menjelaskan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap A. hasil kerja dan B. perilaku kerja. Nah, ini yang telah dilakukan oleh pimpinan kita di e-kinerja PMM, baru hasil kerja dan perilaku kerja. Sementara masih ada lagi yang namanya di ayat 5 dari pasal 26 ini Bapak Ibu. Evaluasi kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan setiap A paling lambat 30 Juni untuk periode pertama Januari-Juni tahun berkenaan. Artinya sekarang 2024 ya Bapak Ibu. B paling lambat 31 Desember untuk periode Juli-Desember tahun berkenaan. Nah, ini periode keduanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum diletakkan penetapan predikat kinerja, jadi Bapak Ibu jangan dulu klik sinkron PMM di e-kinerja BKN. Nah, itu adalah salah satu bentuk kesalahan. Kita lihat ayat 6. Evaluasi kinerja secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan paling lambat bulan Januari. Dan ini ada lagi nanti kita penetapan predikat kinerja untuk kinerja tahunannya. Dari mana itu nanti Pak diambil? Dari periode pertama Januari Juni dan periode kedua Juli sampai Desember. Itu nantinya bukanlah nilai tetap, ada lagi predikat kinerja tahunannya yang ditetapkan sebagai dasar Bapak Ibu untuk nantinya melakukan penetapan angka kredit. Jadi ini adalah dasar-dasar yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi jangan main asal-asal klik Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah tampilan yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu. Ada tulisannya nanti Anda dapat melakukan penilaian akhir kinerja guru di sini. Nah, ini adalah nama saya Guru PJOK dan saya mengajar di kelas 456, yang tertera hanya kelas 4 saja. Nah, ini nanti yang tampilan seperti ini itu hanya ada di tampilan e-kinerja PMM-nya kepala sekolah ya Bapak Ibu, di tempatnya Bapak
Bapak Ibu nggak ada. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat kinerjanya Bapak Ibu berapa nilainya, itu mungkin akan ada tampilannya keluar sendiri, sesuai nanti dengan tim PMM yang bekerja, mungkin akan ada dia menunya nanti ditampilkan. Karena kan kinerja PMM ini kan masih tahap pengembangan ya Bapak Ibu ya, aplikasinya masih tahap pengembangan, makanya Bapak Ibu kadang buka ada tampilan baru, lalu ada konten kreator yang bilang, lihat nih ada tampilan baru dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat kita harus tetap bersabar. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan yang di tampilan pertama terkait ini. Nah, ini saya bekerja sama ya Bapak Ibu ya. Saya bekerja sama dengan BKPP di tempat saya. Jadi ini video tutorial kali ini adalah saya berbagi dengan rekan-rekan, dengan Bapak Ibu semua itu, karena saya telah berkolaborasi dengan BKPP ataupun BKD di tempatnya saya di Kabupaten Bengkalis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dijelaskan oleh admin kinerjanya di tempat saya, Bapak Junaidi, itu dijelaskan bahwasanya terkait ini, sebelum selesai proses di PMM, jangan lakukan sinkron PMM di e-kinerja. Selesaikan dulu semua tahapan pengelolaan kinerja di PMM. Jika sudah selesai, baru lakukan sinkron. Nah, saya tanya lagi, berarti sampai penetapan predikat kinerja ya kan Bang? Betul katanya. Oke Bapak Ibu, ada lagi bocoran di bawah, info terbaru, baru tadi ini disampaikan oleh beliau kepada saya. Di akun admin sudah ada menu sinkron PMM. Jadi, jika PMM guru bermasalah, sinkronnya saya akan coba sinkronkan melalui akun admin, tapi tetap menunggu setelah dapat predikat kinerja Bapak Ibu. Jangan terburu-buru, tetap pelan-pelan, santai, jangan terburu-buru Bapak Ibu. Saya selalu pesan seperti itu. Oke Bapak Ibu, ini adalah bocoran yang akan saya sampaikan lagi, bahwasanya seluruh admin e-kinerja BKN dari seluruh provinsi, kabupaten, kota nantinya akan diundang di Jakarta hari Selasa sampai dengan hari Kamis dari tanggal 4 sampai 6 Juni 2024 di Hotel Golden Boutique, Hotel Kemayoran. Ini nanti mereka akan apa sih Bapak Ibu, agendanya bisa Bapak Ibu lihat ya. Rapat koordinasi interoperabilitas data dan sistem pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru dengan pemerintah daerah. Nah, salah satu agenda kegiatannya bisa Bapak Ibu lihat pada sesi 3.A, interoperabilitas sistem antara e-kinerja BKN dan PMM. Artinya ini masih mau dirapatkan dulu, masih mau dibahas dulu Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu ada yang menyarankan untuk klik sinkron PMM, artinya itu adalah salah. Perlu kita jadikan bahan pertimbangan. Edaran ini akan nantinya dipelajari dulu, dibahas bersama Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu apa sih itu interoperabilitas. Kita bahas bersama Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terinteroperabilitas atau interoperabilitas adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi. Artinya inilah yang sedang dikerjakan oleh tim PMM dan para admin BKN, BKD, BKPP di provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Di antaranya dapat lebih mudah dalam hal pengelolaan dan pengaksesan data. Layanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Lembaga atau institusi yang terlibat dapat saling berbagi informasi dan lain-lain. Nah, inilah yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Mungkin ke depannya data dari Dapodik itu akan ditarik ke dalam PMM dan ditarik lagi ke dalam e-kinerja BKN, sehingga semuanya menjadi sinkron satu data. Tidak lagi Bapak Ibu bingung, nama di PMM beda, nama di e-kinerja BKN beda, satuan pendidikan di PMM beda, satuan pendidikan di e-kinerja BKN beda. Nah, itulah semua proses tahapan yang akan sedang dimulai untuk dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu jangan lagi buru-buru melakukan klik sinkron, dan klik sinkron PMM. Karena adminnya sendiri masih mau rapat untuk membahas hal ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Poin selanjutnya adalah melakukan edit data satuan pendidikan, dan itu tidak perlu Bapak Ibu. Karena ya seperti penjelasan di sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu melihat unit kerjanya itu, unit kerja atasannya itu misalnya beda. Unit kerja PNS-nya tuh beda ya. Jadi di sini mungkin tertera SDN 13 Banten, tapi yang keluar adalah misalnya UPT SDN 13 Banten. Lalu Bapak Ibu klik yang di sini, edit profil.
Dan inilah yang menyebabkan nanti ketika Bapak Ibu klik OK, jadinya tidak bisa terintegrasi. Karena selalu saya ingatkan, terintegrasi itu artinya kita nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu, tapi ada orang yang bekerja di belakang, di balik layar itu mereka yang mengerjakan hal ini. Kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita yang edit manual, buat manual, menyentuh semuanya itu secara manual, itu namanya bukan terintegrasi, tapi kita sendiri yang mengintegrasikan, diintegrasikan, kita yang melakukan, kan itu namanya bukan terintegrasi ya Bapak Ibu. Jadi beda ya pemahamannya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan pada poin 6, yaitu melakukan edit data atasan di e-kinerja BKN. Itu juga sebuah kesalahan. Data atasan Bapak Ibu misalnya, nah ini kalau untuknya tidak terlihat, ini karena saya Bapak Ibu ya, saya sensor ya. Jadi itu bagian-bagian penting yang harus kita tutupi. Misalnya di sini nama pimpinannya adalah Ibu Siti Komaria. Di kinerja PMM-nya beda namanya, misalnya Siti Susianti gitu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu edit nih biar sesuai dengan kinerja PMM-nya gitu. Bapak Ibu edit, ada data atasannya, lalu Bapak Ibu klik OK sinkron. Nah, suatu saat itu tidak akan bisa disinkronkan PM-nya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah harus melaporkan, mengadu, dan menjumpai admin e-kinerja BKN di BKD ataupun di BKPP-nya Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan pada poin terakhir ini, melakukan klik muat ulang pada e-kinerja BKN, dan itu juga sebuah kesalahan Bapak Ibu. Tidak perlu juga Bapak Ibu klik muat ulang pada tampilan ini, baik di nama saya ataupun di nama atasannya Bapak Ibu, klik muat ulang. Dengan klik muat ulang, nantinya pejabat penilai kinerja atau PPK ini akan berubah otomatis menjadi nama orang lain Bapak Ibu, justru bukan jadi nama kepala sekolah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetaplah bertahan, jangan pernah klik sinkron e-kinerja PMM-nya yang ada di e-kinerja BKN ya Bapak Ibu ya. Tetap bersabar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan ini semua adalah hasil kolaborasi saya bersama admin e-kinerja BKPP Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kami berbagi untuk mencerahkan Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak termakan hoax, Bapak Ibu tidak termakan konten kreator yang menyuruh, yang mengarahkan Bapak Ibu itu untuk melakukan klik sinkron PMM secepat mungkin. Jadi jika dalam penjelasan ini nanti Bapak Ibu baru merasa, waduh gawat nih, saya sudah mulai buat ulang, mau Bapak Ibu buat periodenya yang per semester, per triwulan, per bulan, itu adalah sebuah kesalahan. Apakah bisa dihapus Pak? Tidak bisa dihapus. Jadi bagaimana Pak solusinya? Biarkan aja sampai admin e-kinerja BKPP ataupun BKD di tempat Bapak Ibu selesai kegiatannya ya, mulai dari tanggal 4 sampai 6 Juni. Nanti mereka ketika sudah selesai, mereka akan kembali, lalu mereka akan menginformasikan lagi kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga jangan sungkan, jangan ragu, dan jangan malu untuk mendatangi BKD ataupun BKPP-nya Bapak Ibu untuk bercurah pendapat terkait permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami. Mungkin karena kekhilafan kita yang terlalu terburu-buru untuk melakukan klik sinkron PMM di e-kinerja BKN. Baiklah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan sampaikan di kolom komentar, kita bisa sharing bersama, kita bisa saling berbagi ya Bapak Ibu untuk mengurangi gundah gelisah dan membuat Bapak Ibu selama ini tidurnya nggak nyenyak ya. Jadi semoga dengan adanya video tutorial ini membuat Bapak Ibu sedikit lebih tenang gitu ya, karena permasalahannya sudah kita ketahui dan solusinya nanti juga sudah kita pahami bersama. Oke Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk diklik subscribe channel ini agar dapat terus berkembang. Bapak Ibu juga bisa like, komen, dan share untuk membantu orang lain. Sampaikan pertanyaan jika ada di benak Bapak Ibu yang mengganjal, silakan ketikkan di kolom komentar. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.